penelitian ya bahwa perasaan cemas selama persalinan menyebabkan hormon epinefrin itu meningkat ya, cemas ya, epinefrin, adrenalin. Menyebabkan apa ini? DJJ irregular nih. Wah, ini kalau sudah irregular ini udah ketakutan kita ini. Dipasang KTG, wah ini sudah deselerasi dan sebagainya. Hisnya bisa berkurang malah. Inersia uteri sekunder namanya ya. Yang tadinya sudah kuat, oh tiba-tiba kok jadi berkurang atau hilang. Nah, itu namanya inersia uteri sekunder. Ya. Kemudian fase aktifnya jadi memanjang ya, karena hisnya berkurang, ya tentu pembukaannya pun menjadi berkurang. Skor Apgar anaknya pun jadi bisa rendah ya. Nah, supaya ibu jangan terlalu cemas, maka ada one-on-one support. Jadi jangan ditinggal-tinggal ibunya ya. Ada yang tetap di situ mendukung. Kalaupun kita katakan tidak bisa mendampingi sepanjang waktu, ya ada keluarga, suami ya, tetapi yang mendukung gitu. Kadang-kadang suaminya malah bikin marah dia kan, atau mertuanya lagi di situ ya, mertua malah bikin hisnya berhenti jadinya ya. Nah, jadi yang inilah yang dianggap lah, tapi kita beritahu ya, dia mendukung bahwa supaya persalinan itu berjalan lebih baik. Itu terbukti itu bahwa kejadian seksionya lebih sedikit, PSP partus spontan lebih banyak ya, dan ibunya merasa lebih puas gitu. Jadi ini salah satu diingat ini. Kalau betul-betul dia didukung seperti ini klinik kita nanti akan semakin berkembang ini. Banyak nanti yang datang ya. Di sana itu ya, dari mulut ke mulut gitu. Di sana itu bersalinnya enak tenan. Nopo ya bidani kulo, wah ramah, ditunggui gitu ya, ditunggui sepanjang persalinan, terus minum disuapin, dan seterusnya ya. Nah, memang perlu kesabaran lah kita. Nah, ini juga jadi persoalan ini, kapan masuk ke rumah sakit? Nah, jadi sebaiknya pada fase aktif pembukaannya ya, sudah lebih dari 3 ya, 4 cm lah ya. Sekarang fotograf kita 4 cm, dan hisnya sudah mulai teratur, regular ya. Jadi dia, kalau saya sih paling gampang nanyanya gini, udah sakit belum? Udah, terus hilang timbul, ya. Cuma masih bisa nonton sinetron, masih ya, itu belum itu. Ya kalau masih bisa nonton sinetron dia, belum sakit itu. Ini kalau yang betul-betul sakit itu udah duduk nggak tenang ya, terus nonton nggak bisa lagi, ya itu sudah dia lah itu ya, karena kita tidak melihat ya. Nah tapi kalau begitu sampai di rumah sakit, kita periksa tentu sudah bukanya fase aktif ya, kita lihat hisnya sudah teratur, ya udah waktunya lah itu ya. Maka lama waktu persalinan menjadi lebih pendek ya, dan seterusnya ya. Dan angka siksio pun ini jelas ini menurun 30-40%. Bagaimana kalau dalam persalinan normal, perlu nggak diklisma dia rutin? Tak perlu ya memang ya. Tapi pengalaman saya, waktu kita periksa dalam, perhatikan ya, waktu kita periksa dalam, bisa kita raba ke belakang itu, ke rektumnya itu, kadang-kadang sebesar jambu kelutuk di bawah itu skibalanya. Skibala tahu ya, kotoran yang mau keluar tapi nggak keluar. Kalau ada itu klisma rendah aja, klisma rendah ya, boleh sedikit aja supaya itu dikeluarkan, karena itu juga akan bisa menghalangi perputaran kepala janin ya. Kemudian membilas vagina dengan antiseptik secara rutin tidak dianjurkan. Ini kan maksudnya untuk mencegah infeksi pada janinnya dan pada ibunya, dibilas ya, tak dianjurkan. Kecuali memang kalau kita melihat keputihannya banyak ya, itu kan nggak jarang ya, di kita masih banyak gitu. Saya juga masih menemukan masih lumayan ya. Itu dibersihkan, boleh ya. Jadi tidak rutin maksudnya.
Mencukur rambut bagaimana? Juga tidak dikerjakan rutin ya. Tergantunglah nanti ibu-ibu bisa menilai sendiri. Tapi jangan jadi kegiatan rutin ya. Dan di kita pun kan selain bisa menimbulkan luka juga ya. Karena cukur kita kan cukur yang tukang pangkas itu ya kan. Tukang pangkas. Nah, kalau yang dianjurkan sebenarnya kan bukan gitu ya, yang ketam sebenarnya dia ketam, jadi memendekkan saja ya. Oke. Nah, kalau mencegah infeksi itu kita memang selalu memberikan antibiotik ya, antibiotik profilaksis. Ini mencegah infeksi, jadi dalam persalinan kita berikan antibiotik kita ya. Nah, bagaimana makan minum selama persalinan? Silakan, tidak dibatasi kecuali risiko tinggi. Maksudnya di sini, kalau kita menganggap nanti mungkin ini akan dilakukan seksi sesaria, ya, maka kita harus batasilah, minum boleh. Kalau makan, saya kira kalau dalam hal begini ini kita ada dugaan itu tidak diperkenankan ya. Nah, cairan kalaupun tidak bisa dengan IV lebih bagus ya. Cairan IV itu akan mempercepat kontraksi his ya. Nah, bagaimana posisi ibu dalam ini dalam kala 1 ini ya, pembukaan itu ya.